Sekarang kita akan beralih mengenai bahan baku vaksin yang baru diterima. Kita akan mendengarkan keterangan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Juta dosis. Tentunya kita harus bersyukur karena untuk tahap yang ketiga ini pemerintah telah mendatangkan vaksin untuk menambah jumlah vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Namun, dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengingatkan para menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendor. Vaksin ini harus diimbangi dengan kepatuhan kepada protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua, bangsa Indonesia, bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan. Vaksin harus paralel dengan kepatuhan. Dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Sampai dengan hari ini, kasus aktif mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 2,5 bulan terakhir, yang mana pada awal minggu kedua bulan November tahun lalu, kasus aktif kita berada pada posisi yang terendah, yaitu 12,12% dengan angka akumulasi sebesar 54.000 orang. Tetapi pada hari ini atau hari kemarin tercatat kasus aktif kita sudah mencapai sekitar 123.000 orang. Artinya telah terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat, tepatnya sekitar 122%. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Atas perintah Bapak Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas rumah sakit COVID, termasuk ketersediaan bor untuk ICU dan juga untuk ruang isolasi. Namun, itu saja tidak cukup. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena disinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan. Demikian juga pada kesempatan ini, diharapkan seluruh daerah mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk menyiapkan posko-posko, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, untuk bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di seluruh daerah dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita berharap penanganan COVID di tanah air semakin membaik dengan kerjasama melalui seluruh komponen, kolaborasi, gotong royong menjadi kekuatan bangsa kita. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni Monardo, Kepala BNPB yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, para pewarta media yang saya hormati. Saya kira tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Pak Doni Monardo, dan saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB ini penting bagi kita semua, penting bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bisa dimengerti bahwa vaksin ini sekali lagi bukan obat, tapi upaya pencegahan, dan oleh karena itu harus dilakukan secara simultan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang selama ini diberlakukan. Saya yang kedua juga ingin menekankan kembali bahwa ini adalah ikhtiar atau usaha dari pemerintah sebagai wujud kecintaan pemerintah kepada
warga negaranya, kecintaan pemerintah kepada bangsa Indonesia, ini diikhtiarkan vaksin ini, dan alhamdulillah pada hari ini sudah datang kembali kurang lebih 15 juta dosis vaksin. Untuk itu, dalam kesempatan ini juga saya ingin meminta kepada seluruh umat beragama yang sesuai dengan kriteria dan syarat kesehatan yang ditentukan, agar untuk jangan ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila nanti gilirannya sudah tiba. Terutama untuk umat Islam, saya ingin juga menyampaikan bahwa sudah ada fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini sudah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI, yang hasilnya kurang lebih begini. Yang pertama, vaksin ini tidak memanfaatkan intifak babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia atau juz minal insan. Yang ketiga, bersentuhan dengan najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis, tetapi sudah dilakukan penyucian secara syar'i atau tathir syar'i. Yang keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Artinya vaksin ini boleh digunakan untuk seluruh umat Islam selama terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Kepada seluruh umat beragama, warga negara Republik Indonesia, warga bangsa ini, saya mengingatkan bahwa semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi, satu di antara yang lain. Dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir akan menyampaikan secara terpisah. Demikian, wallahi wafiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan pers dari perwakilan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan juga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Doni Monardo mengatakan bahwa meskipun vaksin sudah tiba secara jumlah yang cukup banyak, untuk bahan bakunya ada 15 juta dosis vaksin yang hadir pada hari ini, pemirsa, pihak pemerintah tetap menegaskan atau menekankan untuk tidak mengendurkan kedisiplinan kita dalam hal menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan sesering mungkin dan menghindari kerumunan. Dan selain itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga mengatakan agar masyarakat diminta untuk tidak ragu untuk menggunakan vaksin ini jika kemudian sudah tiba pada waktunya untuk mendapatkan suntikan vaksin, karena sudah ada fatwa halal dan juga suci dari Komisi Fatwa MUI. Dan kita nanti juga akan menunggu pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang dijadwalkan akan memberikan pernyataan mengenai hal ini di tempat yang terpisah. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali, tetaplah bersama kami.